Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semangat ya untuk belajar fisika hari ini. Oke, untuk mengawali kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ferdi. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama Alfiah. Hadir, Bu. Oke. Nenden. Hadir, Bu. Kukuh. Hadir, Bu. Renita. Hadir, Bu. Ferdiansah. Saya. Royan. Sinta. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Di sana Diah Ayu. Esa. Hadir, Bu. Alvina. Teguh. Ariski. Vita. Hadir, Bu. Masuk semua ya? Iya, jadi selama pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan supaya saat pembelajaran di sekolah kalian tetap bisa mengikuti tanpa ada kendala izin sakit dan lain sebagainya. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tetapi sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Siapa yang mau jawab? Ayo, angkat tangan. Bella? Usaha dan energi. Usaha dan energi. Masih ingat usaha itu apa ya? Usaha merupakan besaran skala atau hanya mempunyai besar saja, tidak mempunyai arah. Iya, jadi betul ya, usaha itu adalah kalau dalam fisika hasil kali besarnya gaya yang kita gunakan agar mendapatkan sebuah perpindahan ya. Baik, kita berdiri dulu. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah impuls dan momentum. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum? Oke, kita lihat. Nah, ini gambar apa ya? Terus ada seseorang yang berada di depan kendaraan tersebut. Nah, ini ada video tentang berita, salah satu berita di televisi nasional yang ada hubungannya dengan momentum. Coba kalian perhatikan dulu. Kemacetan ukurannya yang berat dan lajunya yang lambat menjadi penyebab lalu lintas terhambat. Tapi siapa sangka truk juga bisa melaju kejam dengan manuver yang cantik. Formula One, NASCAR, dan MotoGP. Semua balapan ini melibatkan berbagai kendaraan canggih, baik roda 4 maupun roda 2. Adu cepat kendaraan ini mungkin sudah biasa Anda lihat. Kendaraan yang digunakan memang didesain untuk kecepatan. Tapi, bagaimana jadinya jika kendaraan yang didesain untuk mengangkut barang berat digunakan untuk balapan? Ini dia, balapan truk. Kendaraan ini sering kita temui sebagai pengangkut barang dalam kehidupan sehari-hari. Bodinya yang besar membuatnya terkenal berjalan lambat dan malah menjadi penghambat berjalan. Tapi Anda boleh berubah pikiran, karena truk ini mungkin saja jauh lebih lincah dari kendaraan Anda. Tidak hanya beradu dalam kecepatan, truk-truk ini juga unjuk gigi melakukan manuver-manuver layaknya mobil balap. Tadi ya dari video tadi. Nah, kamu kan biasa ya kalau ngelihat GP
Nah, ya itu kalau melaju itu motornya sangat kencang ya, berbelok-belok sampai seperti miring hampir jatuh ya. Nah, setelah melihat video tadi yang balapan truk, bedanya apa ya dengan balapan motor? Perbedaannya? Lebih besar. Ya, yang keras, Mbak. Bagaimana menurut kamu? Lebih cepat motor tuh karena motor lebih ringan daripada motor mobil GP. Oh iya, jadi kalau motor itu kan ukurannya lebih kecil dibandingkan truk ya. Nah, kalau lebih kecil masanya itu juga lebih ringan. Nah, kalau ringan kan melajunya lebih lincah, lebih kencang ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang namanya momentum. Nah, tadi di awal sudah ada gambar mobil dan truk. Kamu sudah menilai katanya lebih susah memberhentikan mobil apa truk? Truk, karena nah, kemudian tadi ada balapan motor dan truk. Nah, lebih cepat yang Nah, sehingga momentum di sini itu di mana? Momentumnya adalah tingkat kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda. Jadi, silakan bekerja secara berkelompok. Jangan lupa harus teliti dalam mengukur kedalamannya ya. Nah, jadi 3 kali itu kenapa? Untuk lebih teliti supaya hasilnya lebih akurat seperti itu. Siap? Oke, silahkan bekerja. Dibaca dulu ya langkah kerjanya. Tingginya itu ini dari permukaan bukan dari atas. Kecil atau Besar atau kecil? Besar, ini kecil. Kan ini sama tingginya. Yang beda ukuran. Kalau ini ukuran sama, tingginya yang beda. Kelompoknya Bella maju ke depan. Dek, di sini biar kelihatan sama teman-teman. Ini kelompoknya Bella, Kuku, lalu. Ini kelompoknya Bella, Kuku, lalu. Esa sama Teguh mau mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok mereka. Ayo kita simak bersama-sama. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan oleh saya Buku. Saya Bella Yudika. Saya Esa tentang momentum dan kegiatan 1. Bola kegiatan bekel 1. besar, ketinggian Bola bekel 30, besar, ketinggian 30, 3 kedalaman cm. lubang 3 cm. Percobaan kedua, ketinggian 30 Percobaan cm. kedua, ketinggian 30 Kedalaman cm. lubang. Kedalaman lubang Bola bekel 4 besar, cm. ketinggian 50. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa dulu?
Oke, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan sederhana, yaitu menggunakan yang pertama variasinya apa? Yang divariasi yang pertama? Yang keras Mbak. Ukuran bolanya yang sama tapi ketinggiannya. Iya, ukuran bolanya sama, tetapi ketinggian saat dijatuhkan berbeda. Kalau kegiatan yang kedua? Ukuran ketinggiannya sama tapi ukuran bolanya yang berbeda. Ya, ukuran bola beda, ketinggiannya sama. Nah, dari praktikum sederhana itu bisa kita lihat momentum itu dipengaruhi oleh apa saja. Ternyata oleh massa dan kecepatan. Oke. Nah, kita sudah melakukan percobaan dan presentasi. Yang selanjutnya kita akan mengevaluasi dengan mengerjakan tes sumatif. Silakan kamu boleh buka HP. Dibuka link yang sudah Ibu bagikan kemarin. Dikerjakan waktunya 5 menit ya. Oke, jadi untuk kasus yang pertama tadi, lebih sukar manakah? Kalian sudah menjawab lebih sukar yang truk karena nah, berarti momentum truk sama mobil itu lebih besar yang mana? Truk, betul sekali ya. Jadi sudah kita buktikan lewat percobaan sederhana tadi ini ya. Kalau didefinisikan adalah kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda. Nah, untuk secara matematisnya itu M kali VM-nya itu apa? Massa. Kalau V-nya kecepatan. Nah, sedangkan impuls itu sendiri ya, peristiwa bekerjanya benda pada gaya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dituliskan secara matematis I sama dengan F kali delta F-nya itu gaya, delta T-nya waktu. Jadi kalau waktunya semakin kecil, maka gayanya akan semakin besar. Nah, kalau gayanya semakin besar, otomatis impulsnya semakin besar juga. Kalau waktunya semakin lama, gayanya akan semakin kecil, maka impulsnya akan semakin kecil. Betul sekali ya, itu untuk impuls dan momentum. Nah, hubungannya ini contohnya ya. Tadi kalau kalian kan percobanya pakai bola bekel, dia bisa mantul. Ini sama, ini adalah bola basket ya. Ini juga kalau dijatuhkan akan memantul. Jadi hubungannya impuls itu besarnya sama dengan perubahan momentum. Jadi saling berkaitan. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke hukum kekekalan momentum. Jadi nanti di rumah kamu baca lagi untuk materi impuls dan momentum supaya tidak lupa. Kemudian kamu belajar tentang hukum kekekalan momentum supaya minggu depan saat pembelajaran kamu sudah ada gambaran ya, tidak blank. Oke, untuk menutup pertemuan pada hari ini, silahkan ketua memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai.